Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber dan kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai bentuk komitmen dari CNN Indonesia, komitmennya Political Show, kita selalu menghadirkan teman-teman mahasiswa, teman-teman milenial untuk bisa berpartisipasi dalam diskusi kita pada setiap episode. Dan kali ini teman-teman mahasiswa dari BEM Undip silahkan kalau ingin bertanya ataupun memberikan pendapat, tapi lebih baik tanya sih. Jadi bisa men-challenge para narasumber saya yang ada di studio. Silahkan. Perwakilan dari BEM Undip siapa namanya, kemudian pertanyaannya apa atau komentarnya apa. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya suara saya masuk ya? Ya, masuk. Silahkan. Oke, ya sebenarnya ini salah satu diskusi dan perdebatan ya tadi yang cukup menarik juga gitu. Cuma kalau kami dari mahasiswa, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Nugraha Bujang, selaku Presiden Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Sebenarnya kami kalau melihat fenomena di tahun politik ini kan juga sudah menjadi satu catatan ya dan satu hal yang lumrah. Ketika menuju 2024, koalisi sudah mulai banyak bersebaran gitu. Tapi satu hal yang menjadi catatan kami, Pak, sebelum saya bertanya ya kepada salah satu partai nanti di sini gitu. Pertama adalah fenomena yang terjadi di tahun 2022 ini menuju 2023, ini ada satu fenomena kejenuhan politik. Nah, kenapa bisa disebabkan fenomena kejenuhan politik ini yang mengakibatkan orang menjadi antipati ataupun menjadi tidak peduli terhadap partai politik gitu? Karena terlalu banyak gimmick-gimmick partai politik yang kemudian ditampilkan di dalam permukaan publik ini sendiri gitu. Ya salah satunya misalnya perkara Bu Puan atau Pak Ganjar gitu. Ataupun dengan partai-partai yang lain. Untuk memilih mengangkat elektabilitas dari partai politik tidak segan kemudian mengangkat orang-orang yang hanya memiliki popularitas, mengangkat orang-orang yang hanya memiliki eksistensi saja, tidak dengan ditunjang dengan kompetensi. Nah, yang saya ingin sampaikan terhadap abang-abang dan sekalian yang ada di sini adalah saya meyakini dan saya masih peduli berkaitan dengan partai politik maupun dengan dunia politik di Indonesia ini karena ini menjadi salah satu unsur demokrasi. Tapi yang ingin saya dan kami ingin sampaikan adalah perkara partai politik ini tidak hanya selalu berkutat pada elektabilitas saja. Bagaimana politik Indonesia bisa bagus ketika ditunjang dengan kualitas? Nah, sekarang pertanyaan saya, Partai PDIP Perjuangan sampai di titik ini saya ingin tanyakan kepada Bung Komarudin. Bung Komarudin akan kira-kira memilih siapa? Karena budaya meritokrasi di Indonesia ini masih sangat rendah. PDIP akan memilih siapa Bung kira-kira? Anaknya Ketua Umum, Bu Puan Maharani, atau kira-kira Pak Ganjar Pranowo? Yang salah satu juga ketika menjadi mahasiswa, salah satu kader dari GMNI. Ini menjadi menarik untuk kita simak gitu. Kira-kira Bung memilih siapa? Oke, baik. Kita udah dapat poinnya. Atau memang meritokrasi? Baik, terima kasih. Mungkin demikian, Mbak. Oh ya, terima kasih. Satu lagi, silakan dipersingkat. Poinnya apa? Ada satu lagi? Oke, kayaknya cuma satu aja. Itu tadi pertanyaannya udah banyak. Saya mau ke Pak Komar dulu, nanti saya baru ke Bang Doli. Ada kejenuhan dari kalangan milenial terhadap gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh partai politik. Karena partai politik lebih cenderung mengedepankan soal elektoral dalam memilih calon yang akan diusung nantinya. Pak Komar silakan. Ya makanya sekarang kan kita tidak cepat-cepat membuat keputusan kan. Termasuk juga disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan bahwa hasil survei bukan satu-satunya. Itu karena kita juga mempertimbangkan dari berbagai hal. Tapi bahwa kondisi pemilu sekarang ya juga tidak terlepas dari urusan survei. Ya, tidak mungkin orang cerdas kita calon tapi tidak didukung oleh rakyat. Dan ini juga soal kecerdasan rakyat juga, bukan saja partai politik. Ya. Jadi elektoral tetap menjadi pertimbangan. Iya pasti. Meskipun bukan pertimbangan utama. Betul. Berarti kalau soal pertimbangan elektoral ya berarti Mas Ganjar dong. Sudah kau jangan bawa lagi saya ke sana. Kita sudah lewat ke belakang. Karena tadi dikatakan siapa yang dipilih? Apakah anaknya ketua umum? Sebentar, saya belum jawab itu. Kalau belum. Gitu Nana aja yang jawab. Saya tidak bisa jawab kan. Silakan. Jadi begini.
itu yang membedakan saya dengan adinda saya di mahasiswa itu. Dia orang bebas, suka mau ngomong apa saja. Kalau ikuti penjelasan saya mestinya tidak ada pertanyaan seperti itu. Oke. Karena kita ini terikat dengan keputusan organisasi, nah ada aturan. Ya. Kemudian aturan ini kita, tadi saya sampaikan, Kongres itu menyerahkan ke Ketua Umum yang menyatakan, meskipun secara pribadi saya punya calon, saya nggak mungkin ngomong di sini, saya ini pengurus partai. Ya, Itu bedanya saya dengan teman-teman mahasiswa atau adinda relawan ini. Dia bebas, kita ini tidak bebas. Ketika kita masuk di partai politik, kebebasan kita diatur oleh aturan organisasi. Oke, jadi tidak boleh sembarangan Nggak mengungkapkan bisa, pendapatnya ya, karena Yes, ada aturan aturan organisasi. main yang harus ditaati. Oke, padahal parlemen itu bersuara, jadi Ya. keributan demokrasi itu memang diperlukan. Ya. Meskipun ada aturan partai, jadi Tapi sulit. sekarang kan kita bicara bukan soal parlemen, Oke. kita bicara soal partai politik Ya. dan calon kan, jangan dibawa saya ke sana, Oke. tidak ada relevannya. Nana ini kejar Ya. sana ke sini, dan tidak ada relevansinya. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya mau tanya ke Bang Doli soal gimmick-gimmick politik tadi. Apakah kemudian elektoral menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Partai Golkar atau tidak? Atau ada faktor lainnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.